Tapi kalau kita bicara Gorontalo 2045, yang dibutuhkan adalah instrumen ilmu pengetahuan sebagai alat ukur untuk meneropong masa depan. Pertanyaannya, sanggupkah kita meletakkan perangkat ilmu pengetahuan di atas kekuasaan atau di atas pendekatan politik? Ataukah ilmu pengetahuan hanya menjadi instrumen untuk memperoleh kekuasaan? Membangun sejatinya hanya soal dua hal, yaitu membangun ruang dan membangun isi. Jadi isi dan ruang. Ruang dan isi selalu beririsan tentang tiga hal, yaitu soal ekonomi, ekologi, dan sosial. Jadi ekonomi, ekologi, dan sosial adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkait satu sama lain dan selalu beririsan. Bila kita ingin mendorong ekonomi sebagai satu bentuk upaya untuk memperbaiki kehidupan, maka dia akan mempengaruhi soal lingkungan. Dan dia juga akan mempengaruhi soal sosial. Maka dibutuhkan sebuah pemikiran, sebuah langkah, sebuah strategi, sebuah desain untuk melihat ketiga hal ini menjadi sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan. Apalagi kalau kita bicara soal Gorontalo 2045. Bukan hal yang mudah. Dibutuhkan sebuah penerawangan, dibutuhkan sebuah teropong masa depan yang kokoh. Kalau kita ingin melihat sebuah bangunan fisik, maka tentu dengan mudah kita mengambil kamera, mengambil teropong, lalu kita membidik, akan kelihatan seluruh objek yang dipotret. Tapi kalau kita bicara Gorontalo 2045, yang dibutuhkan adalah instrumen ilmu pengetahuan sebagai alat ukur untuk meneropong masa depan. Pertanyaannya, sanggupkah kita meletakkan perangkat ilmu pengetahuan di atas kekuasaan atau di atas pendekatan politik? Ataukah ilmu pengetahuan hanya menjadi instrumen untuk memperoleh kekuasaan? Ini akan kita lihat nanti. Kita akan melanjutkan diskusi soal Gorontalo 2045 di Rumah Dinas Wakil Bupati. Mengapa? Nanti kita lihat. Saya sangat mengapresiasi agenda Presnas soal Gorontalo Emas 2045 sebagai pengingat bahwa ini sangat penting sekali. Jadi perangkat ilmu pengetahuan sebagai salah satu aspek dalam konsep tauhid. Kemudian ada politik, propetik, spiritual demokrasi. Lalu berakhir dengan Gorontalo 2050. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya ini yang membuat saya mengundurkan diri dari status PNS di kampus. Ingin menjalani politik, ingin memasuki dunia politik. Karena saya menganggap gagasan-gagasan masa depan ini harus ada kolaborasi yang kuat dengan kekuasaan. Bila tidak, maka konsep-konsep itu hanya akan menjadi pajangan di perpustakaan karena kita tidak mampu melakukan agenda-agenda pembangunan. Saya kira ini secara konseptual apa yang menjadi latar belakang saya untuk meninggalkan dunia kampus secara formal dan masuk ke dalam dunia politik, karena secara bertahap ini yang harus kita bangun. Karena gagasan-gagasan masa depan itu menjadi penting dilakukan dengan cara kerja kekuasaan atau kerja politik. Inilah yang saya sebutkan dalam narasi tribiologi kekuasaan. Kekuasaan yang adil dan beradab, kekuasaan yang indah dan harmoni, dan kekuasaan yang spiritual dan saintifik. Ini adalah perangkat-perangkat menuju kepada bangunan masa depan Gorontalo Emas, misalnya versi yang digagas secara luar biasa oleh Presnas Gorontalo Emas 2040. Menggagas konsep
Gorontalo Emas 2045 menurut saya sesuatu hal yang luar biasa. Dan kita patut mengacungkan jempol kepada Presnas yang telah merumuskan ini. Karena itu, sebagai sebuah bentuk apresiasi terhadap agenda Presnas ini, maka apa yang saya mau sajikan saat ini sebenarnya bukan untuk menyandingkan, apalagi untuk mempertentangkan visi KLM 2050 dan visi atau agenda Gorontalo Emas 2045. Apa yang saya lakukan ini semata-mata hanya untuk pertimbangan dari sisi konsepsi, kemudian perencanaan, kemudian agenda aksi, hingga pembumian gagasan Gorontalo Emas 2045. Kenapa kemudian pendekatan saya menggunakan pendekatan KLM 2050? Karena kebetulan sebelum saya jadi wakil bupati pada 2014 di Yogyakarta, saat saya sedang studi di S3 di Jogja, bulan Desember tanggal 17 dan kemudian di Jakarta pada sekitar bulan Januari 2015, saya melakukan serangkaian diskusi panjang dengan teman-teman di Asrama Gowo, Asrama Gowo Jogja, kemudian Asrama Salemba untuk mematangkan konsep GLM 2000. Saran saya untuk Gorontalo Emas 2045 ada sebuah simbol sekaligus juga nilai yang menjadi pemantik, menjadi penggerak energi perjuangan menuju kepada Gorontalo Emas 2045. Kalau dalam sekedar bahan banding dalam perspektif GLM 2050 atau Gorontalo Lipu Mola Mahu 2050 sebagai sebuah gerakan retransformasi kebudayaan, pada simbol GLM 2050 itu ada 5 layer dan ada 3 subjek. Nah, 3 subjek ini ada pemimpin agama, ada pemimpin negara atau pemimpin daerah, kemudian ada pemimpin adat. Itu pada 3 subjek. Lalu ada 5 layer. Layer atau lapis terluas yaitu lapis adat, kedua adalah lapis akhlak, yang berikut adalah lapis syariat. Kemudian lapis paling tinggi adalah lapis tauhid. Ini kenapa seperti ini saya bikin layernya? Karena ini adalah interpretasi kreatif dari adat hula-hula atau sarah hula-hula atau Qur'ani. Nah, ini sempat saya diskusikan dan cukup diapresiasi oleh tokoh adat wanita Gorontalo yaitu almarhumah Farha Daudina. Dan yang terakhir, semua gerak layar ini itu berada pada gerakan tawaf, yaitu gerakan membuka, gerakan melawan ketidakadilan, gerakan melawan keterbelakangan, kebodohan, menuju kepada masyarakat Gorontalo yang kita kehendaki, yaitu generasi emas 2045. Mudah-mudahan nilai-nilai ini memberi spirit kepada kita untuk melihat masa depan secara lebih optimis, lebih terukur, dan melalui agenda kerja bersama. Terima kasih.